Nah, di buku-buku statistik itu kan kita dapati tentang tabel-tabel distribusi normal. Itu adalah fungsi peluang untuk discontinue yang berdistribusi normal dengan parameternya mu-nya sama dengan 0, dengan sigma kuadratnya atau variansnya sama dengan 1. Nah, di beberapa buku itu ada berbagai macam versi ya. Ada yang tapi pada intinya sama ya. Ya, seperti ini, tapi harus pintar pandai-pandai memanfaatkannya. Ada yang hanya menghitung untuk Z lebih dari 0 saja, interval tadi 0 sampai Z untuk daerah positif saja ya. Ini pastikan cuma setengah, karena kan luas daerah keseluruhan kan sama dengan 1 ya. Sedangkan ada yang menggunakan distribusi yang keseluruhan seperti ini, X kurang dari itu ya. Ini kan totalnya sama dengan 1 dia. Nah, walaupun seperti ini, dia yang diketahui pun tabelnya ada untuk yang daerah positif saja, sedangkan negatifnya tidak dibuat. Kenapa? Karena nilainya sama, simetris gitu untuk daerah positif dengan negatif. Karena sifat kesimetrian itu, maka untuk yang lainnya bisa dicari dengan mudah gitu ya. Kemarin kan sudah kita berikan contoh-contoh ini ya. Ini kemarin kan udah kita diskusikan. Minggu lalu itu lupa nge-save saya nampaknya di sini masih hasil yang minggu lalu nggak nampak. Oke, nggak apa-apa. Kemudian minggu lalu juga kita sudah bahas bagaimana berkaitan dengan luas daerah kurva. Itu ada transformasi dari distribusional mu sigma ke distribusi normal 0,1 ya. Dengan menggunakan rumus transformasinya adalah ini ya. Z sama dengan X dikurangi U bagi sigma gitu ya. Nah, ini adalah bukti bahwa untuk mencari peluang X1 sampai X2 yang ada di fungsi peluang n mu sigma itu bisa dicari menggunakan PZ1 sampai Z2 atau yang ada di distribusi normal bakunya gitu ya. Jadi kita memanfaatkan fungsi peluang itu berdasarkan normal baku gitu ya. Kemarin sudah kita bahas beberapa contoh-contoh soal dan aplikasinya, pemanfaatan normal baku dalam menyelesaikan masalah peluang gitu ya yang berdistribusi normal. Oke. Cuman tidak save saya di sini ya, tapi di rekodan kita kan ada itu ya. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang distribusi gamma. Jadi fungsi distribusi peluang gamma. Nah, untuk distribusi gamma ini sudah pernah mengenal belum ya? Ada yang pernah belajar tentang distribusi gamma nggak? Atau fungsi gamma dulu, sebelum ke distribusi. Nah, sebelumnya kita akan bahas dulu tentang fungsi gamma. Ini adalah yang disebut dengan fungsi gamma ya. Fungsi gamma itu adalah, ya ini definisinya, yaitu simbolnya ini ya, gamma. Ya ini simbol Yunani ya, huruf Yunani. Gamma itu kan ada 2 ya, kalau di apa namanya, di dalam equation, dalam huruf Yunani kan ada huruf kecil, ada huruf besar ya. Nah, kalau di huruf kecil gamma itu kan kita simbolkan ini ya. Sorry, sebentar kita tunjukkan ya. Nah, ini adalah gamma, ini simbol gamma ya. Tapi ini simbol gamma untuk huruf kecil namanya, biasanya ini simbolnya. Ya kan? Nah, tapi ada juga simbol gamma yang huruf besar. Nah, kalau huruf besar dia, nah ini dia. Jadi ini adalah simbol gamma. Maka nanti ada fungsi gamma. Kalau di equation itu, di sini kita bisa lihatkan. Nah, ini kan kalau di equation kita kan bisa milih ya. Ada basic, kemudian ada letter Greek letter ini ya. Greek letter itu adalah huruf Yunani. Nah, di sini adalah huruf-huruf Yunani ada lowercase dan uppercase. Huruf kecil sama huruf besar gitu ya maksudnya ya. Jadi kalau yang dalam bentuk uppercase ini yang kita kenal-kenal ya. Alfa, beta, gamma, delta, epsilon kan itu dia ya. Apa ini? Epsilon ini banyak lah, zeta dan seterusnya ya. Di sini ada nama-namanya sudah. Nah, sedangkan kalau yang dalam bentuk huruf besar, alfa, beta ya huruf besar, A seperti biasa, B biasa, gamma ini. Nah, ini gamma. Ini ada delta. Nah, makanya ini adalah simbol huruf Yunani, gamma. Nah, definisinya apa? Fungsi gamma definisinya adalah ini. Ya.
gamma alfa itu sama dengan integral dari 0 sampai tak hingga x pangkat alfa min 1 e pangkat min x dx gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, dari situ kalau kita untuk di mana alfanya itu lebih besar dari 0. Jadi hanya untuk daerah positif fungsi gamma. Misalkan alfanya kita pilih 1. Gamma 1 berarti sama dengan apa di sini? Perhatikan. Bentar, sorry. Lama. Berarti kan integral gitu ya kalau kita hitung ya. Bentar, ini gede sekali. Oke, alhamdulillah. Dari 0 sampai tak hingga gitu ya. Kalau 1 kan berarti di sini x pangkat 1 kurang 1 ya, kita tulis aja dulu satu-satu biar jelas ya. Kemudian e pangkat min x ya. dx gitu ya. Kan ini dia ya. Atau bisa kita sederhanain menjadi integral dari 0 sampai tak hingga kenapa ada plusnya? Sampai tak hingga. Ini kan jadi x pangkat 0 ya. E pangkat 0 itu kan tinggal e pangkat min x saja. Ini aja ya, dx kan? Ini ya. Iya. Nah, apa integral dari e pangkat min x dx? Yo. Nah, pernah sering ini dibahas. Integral e. Perutnya kecil ya. Apa? Tetap dia lagi kan, tapi karena min x maka di sini jadi negatif e pangkat min x gitu ya. Batasnya dari dari 0 sampai tak hingga ya. Kan gitu dia ya. Nah, berapa ini substitusiinnya? Aduh, gede kali ini hurufnya. Kecilan aja dulu ini ya. Biar muat. Nah, ini berapa kalau disubstitusiin? Ini kan berarti negatif e pangkat min tak hingga. Ya kan? Pak. Ya. Bang. Terus apa? Tambah. Ditambah ya, positif ya, jadi negatif, dikurang negatif sebenarnya ya. Berarti ditambah e pangkat 0 ya. Pangkat 0. Berarti sama dengan siapa? Sama dengan siapa? Sama dengan berapa? 1. Berarti gamma 1 itu sama dengan 1. Nah, itu dia ya. Nah, ini sifatnya. Kita dapatin sifat yang pertama, gamma 1 itu sama dengan 1. Dan seterusnya ya. Seperti itu. Jadi ini namanya fungsi gamma. Sudah ada definisinya. Jadi bentuknya seperti ini. Diingat. Jadi X ada kombinasi X dengan E. Tapi X-nya adalah alfa min 1, E-nya min X. Gitu ya. Itu kalau ada yang seperti ini berarti dia sama dengan gamma alfa. Sekarang kalau saya buat seperti ini. Bentar, ini dinaikkan sedikit. Ini panjangnya sedikit, ini tarik geser ke atas biar cantik sedikit. Oke. Kalau saya mau buat gamma n-1, apa yang terjadi? Rumusnya jadi bagaimana? Integral, waduh, hilang dia, apa-apa lah. Kan tetap ya, 0 sampai tak hingga. Nah, di sini X-nya pangkat berapa? N kurang 1. N aja. Pangkat N? Betul gitu? Coba, kalau gamma alfa kan integral 0 sampai tak hingga X pangkat alfa min 1. Kalau N min 1 berarti di sini N min 2 ya. N min 2 E pangkat negatif DX. Gitu ya. Gitu kan? Ya, Pak. Nah, setelahnya diapain? Ya udah biarin aja gini.
Kan itu integrasinya ini kan parsial ya. Integralnya ini kan parsial, nggak bisa langsung begitu menghitung integralnya ini. Ini agak kecil aja ini ya. Oke, seperti itu ya. Nah, ini tentang apa namanya integral. Jadi nggak mudah ini. Berarti ini kan harus kalau tadi 1 mudah mungkin ya. Kalau 2 bagaimana? Apa integral dari 2? Ya, integral dari 2 sama dengan apa? Integral. Maksudnya gamma 2 berapa nilainya? Sorry. Kalau gamma 2, apa yang terjadi? Gamma 2 kan berarti tinggal N-nya itu 3 ya, kita ganti ya. Nah, ini kan berarti kalau gamma 2, berarti di sini X saja ya ini ya? 2 kurang. Ini enggak? Kan kalau dari sini 2 kurang 1 kan? Nah, Iya, integral Pak. ini bagaimana integral ini? Gampang ya ini ya? Ini integral apa ini? Integral XE pangkat min X dx. Tekniknya apa? Kita akan dengan teknik integral apa? Parsial ya. Iya kan? Parsialnya dengan menggunakan U-nya yang mana? U-nya adalah X, dv-nya adalah E pangkat X dx ya. Bingung parsialnya kita bikinkan coretannya dulu. Kalau bingung ya, parsialnya kan begini. U-nya sama dengan X, ya kan? U sama dengan X, ya kan? Dari sini berarti DU sama dengan apa? DX kan? Bingung? Oh, anybody home di situ? Yalah, tak apa-apalah. Yang kedua, kalau U-nya itu berarti sekarang DV-nya. Kalau DV, UDV kan, DV-nya kan sama dengan E pangkat min X, ya kan? DX. Dari sini berarti V-nya apa? V kan berarti sama dengan integral, ya kan? Integral dari, garis sedikit biar nampak. Integral dari E pangkat min X. DX kan? Ini sama dengan apa? Min E pangkat X, ya kan? C lah ya. Kan gitu dia ya. Oke. Baik, ini dia coretannya begini. Nah, berarti ini kan UV, berarti apa? Integral UDV kan berarti UV berarti min UV, berarti V-nya kan min X ya, berarti min X E pangkat min X gitu ya. Batasnya 0 sampai tak hingga sampai 0 gitu ya. Dikurang, tapi karena negatif maka ditambah. Integral VDU. Berarti integral dari ini ya. Dari 0 sampai tak hingga DU-nya adalah itu dia VDU, V-nya min E pangkat min X ya, sorry, min X. Itu salah itu, harusnya min X itu kan. Nah, gitu ya. Apa sih? Bingung saya. Oke. Berarti min X VDU DV ya. Ini berarti DX ini. Nah, yang ini kalau disubstitusikan bagaimana ini? Kalau disubstitusikan tak hingga kan 0. Kalau disubstitusikan 0 juga 0 ya. Berarti yang ini kan udah pasti 0, maka tinggal yang ini kan.
Nah, berarti dia sama dengan, menuju, apa yang terjadi? Oh, kepencet. Berarti dia sama dengan min E pangkat X. Tinggal itu. E pangkat X-nya berapa ini? Batasnya 0 sampai tak hingga juga ya. 0 sampai tak hingga. Nah, ini kalau substitusi, min X, sorry, ini ya. Kalau 2 seperti ini ya. Nah, ini berarti sama dengan berapa? 1 lagi ya. Oh, ternyata gamma 2 sama dengan gamma 1 ya. Oke, dan seterusnya kita lanjutkan. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Mudah-mudahan tak ada. Ini hurufnya terlalu besar ini sehingga yang lainnya jadi kecil ya. Oke, seperti itu ya. Sebentar biar muat ini saya geser sini. Oke, sip. Ini harus disimpan ya. Kalau nggak disimpan nanti dia hilang lagi. Sebentar, dia lagi proses simpan. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada? Pas, alhamdulillah. Ini tentang fungsi gamma. Jadi kita menceritakan fungsi gamma dulu, ya. Ternyata gamma 1 itu sama dengan 1, gamma 0 nggak ada karena gamma ini berlaku untuk lebih dari 0 ya. Gamma 2 itu ternyata di sini hasilnya adalah 1 lagi, ya kan? Bagaimana dengan gamma 3? Lain lagi ceritanya ya. Oke. Nah, kemudian ini kalau kita lihat sifat dari gamma tadi itu karakternya ada ini dia. Nah, kalau kita gunakan teorinya, gunakan sifat dari gamma, tadi kan kita sudah ada gamma n ini ya. Ini gamma n-1 kan ini. Nah, untuk yang pertama, gamma n itu dia sama dengan n-1 dikali n-2 dan seterusnya sampai gamma 1 gitu ya. Nah, itu buktinya seperti ini, bisa kita tunjukkan ya. Kalau gamma n itu kan n-1 di sini ya. n-1 dx, begini kan? Iya, Pak. Nah, selanjutnya ini kita gunakan integral parsial seperti tadi. Gimana caranya? Ini tadi ya, kita pakai di sini. Saya ambil Ctrl C, saya kopikan ke sini dulu. Nah, permisalannya tapi U-nya bukan X saja, tapi U-nya ini saya bikin karena di situ N-1, di sini U-nya adalah N-1 itu. U pangkat N-1. Ini adalah U-nya. Nah, kalau U-nya adalah X pangkat N-1, berarti DU-nya adalah apa? N-1 dikali X pangkat N. Kurang min 2 kan? Kurang 2 ya. Itu ya. Betul? Betul itu ya. Nah, untuk DV-nya tetap ini. Kita gunakan sifat yang ini. Jadi dengan penjelasan ini berarti kan integral parsial itu kan, masih ingat ya? Diulang lagi deh biar tahu rumusnya. Parsial itu kan integral, rumusnya kan ya integral UdV ya. UdV itu sama dengan UV dikurangi dengan integral P DU kan gitu dia. Nah, itu dia. Berarti kan kalau kita gunakan rumus itu, U-nya kan tadi ini. Ini U ya. Kemudian V-nya kan tetap ini. Berarti kan di sini kita perolehnya adalah sama dengan negatif ya kan. UV kan V-nya itu E min ya. UV-nya kan min E pangkat min X. Berarti kan min-nya kita depankan X pangkat N pangkat N kurang 1 gitu ya. E pangkat minus X Pangkat. gitu kan. Nah, ini baru pakai integralnya kan udah hasil integral, berarti pakai batas ya karena dia tertentu ini ya.
Berarti batasnya dari 0 sampai tak hingga. Itu kan? Baru dikurangi integral VDU. V-nya kan negatif, berarti ditambah di sini ya. Ditambah, karena negatif E tadi ya, V. DU-nya adalah ini DU-nya. Nah, berarti dia sama dengan integral dari 0 sampai tak hingga, di sini masih tetap ya. Nah, di sini berarti N-1 X pangkat N min kurang 2, berarti di sini N pangkat min X dx. Nah, ingat yang ini kalau substitusi pasti 0, ya kan? Baik tak hingganya maupun nolnya, maka tinggal yang ini kan? Tinggal ini. Sama dengan ini. Nah, tapi N-1 ini kan konstanta ya. Ini saya keluarin aja. Nggak usah di dalam. Jadi kita keluarkan di sini. Nah, di sini N-1. Nah, apa yang terjadi? Ini saya enter di bawahnya aja deh, supaya lebih jelas. Nah, ini sifatnya nanti di copy aja di Ctrl X. Supaya. Nah, di sini lanjutan ya. Nah, ini lanjutan. Sorry, kita balik lagi di sini. Nah, di sini kalau kita liatin lagi, kalau kita amati lagi, perhatikan yang tadi sebelumnya, kita punya ini nih. Ini apa? Kalau kita lihat di slide sebelumnya kan X pangkat N-2, E pangkat min X. Ini tadi ya. X pangkat N-2, E pangkat min X. Itu adalah gamma N-1. Artinya apa? Ini berarti kan bisa saya sederhanakan menjadi N-1 dikali dengan gamma dari N-1. Nah, terus kalau lihat kita polanya, kalau begitu gamma N-1 ini kalau kita turunkan lagi, pasti nanti jadinya apa? N-2 dikali gamma min. Gitu ya. Nah, ini kalau kita teruskan, ini kan nanti jadinya N-1. Nah, untuk gamma N-1 pasti menjadi N-2 dikali dengan gamma N-3. Gitu terus ya. Dan seterusnya. Jadi nggak ada berhentinya. Makanya jadinya nanti ujungnya ini. N-1, N-2, dan seterusnya sampai nanti 2 kali 1 sampai gamma 1, tergantung N-nya berapa, kan itu dia. Nah, gamma 1 tadi berapa? Gamma 1 kan 1, makanya ujungnya ini menjadi, ya kita perolehnya ini gamma ini adalah jadinya, gamma N ini, gamma N itu menjadi perkalian bilangan ini, N-1, gitu ya, dikali dengan N-2, dikali dengan N-3, dikali seterusnya. Nah, masih ingat nggak ini definisi apa? Dikali seterusnya sampai kali 3, kali 2, kali 1. Ini apa ini? Ada yang masih ingat nggak definisi apa itu? N min 1 faktorial. Faktorial. Nah, jadi gamma N itu berarti sama dengan N-1 faktorial. Jadi kita nggak repot-repot lagi nanti ke depan. Misalkan gamma 3 berapa? Ya berarti 3 faktorial. 2 faktorial. 2 ya. Gamma 3 pasti sama dengan 2. Gitu. Kalau gamma 4 ya berarti 3 faktorial. 6 dan seterusnya. Nah ini khusus untuk N-nya itu bilangan bulat. Tapi ingat gamma itu nggak harus bulat ya. Di sini gamma itu adalah alfanya lebih besar dari 0 intinya. Setengah boleh, sepertiga boleh, 0,2 boleh, dan macam-macamnya. Nah, kalau yang bilangan-bilangan tidak bulat seperti itu, bukan bulat positif, ya harus diintegralkan biasa inilah, dan itu tidak mudah gitu ya. Nah, seperti itu. Oke, jadi ini sifat-sifatnya. Jadi gamma N itu sama dengan N-1 faktorial untuk bilangan bulat positif ya. Gamma 1 adalah 1,
Gamma setengah itu adalah akar pi ya. Ini ada kajian khusus tentang gamma setengah, tapi tidak kita bahas di sini. Oke, ini adalah pengantar tentang apa itu fungsi gamma. Jadi harus tahu fungsi gamma adalah ini ya. Jadi integral 0 sampai T hingga X pangkat gamma min 1 pangkat min X dx. Ini fungsi gamma. Terus apa kaitan dengan distribusi peluang? Nah, disinilah definisi distribusi peluangnya. Distribusi fungsi peluang gamma itu didefinisikan seperti ini. Nah, jadi misalkan X adalah peubah acak, kemudian berdistribusi gamma, di sini ada istilah parameter. Dengan menggunakan parameter alfa dan beta, maka sebuah fungsi peluang yang inilah yang disebut dengan fungsi gamma, distribusi fungsi peluang gamma itu, yaitu fx dengan parameter alfa beta sama dengan seper beta pangkat alfa, di sini ada gamma alfa. Nah, apa itu gamma alfa? Tadi udah kita pelajari sebelumnya. Makanya ini disebut dengan fungsi distribusi gamma gitu aja biasanya menyebutnya distribusi gamma. Mirip-mirip dengan itu, tapi di sini ada ini konstantanya ini ya. Gamma alfa ini konstanta ya, itu bilangan kan. Kemudian X pangkat alfa min 1, E pangkat min X per beta. Di mana alfa betanya ini harus positif. Begitu. Oke. Ini ya definisi dari fungsi gamma. Kemudian, nah seperti apa sih grafik fungsinya? Grafik fungsi gamma itu seperti ini gambarnya. Ya, tapi ini bisa kita simulasiin sih. Sebentar ya, coba saya hidupin dulu. Nggak mau. Nah, kita hidupkan dulu GeoGebra. Nah, ini bisa kita eksplorasi lebih jauh menggunakan GeoGebra tentang fungsi gamma. Nanti bisa kita arahkan ke sana. Oke, tapi nggak jalan, biarin aja, masih menunggu waktu dia. Saya kembali lagi aja ke sini. Oke, salah. Ini slide yang lain lagi. Harus di-minimize. Masuk lagi ke sini. Oke. Jadi intinya seperti ini. Jadi distribusi gamma itu grafiknya seperti ini nih. Mirip-mirip dengan normal ya, tapi nggak normal juga. Jadi kalau parameter itu, jadi parameter itu apa sih parameter? Parameter itulah yang menentukan karakter dari sebuah grafik atau fungsi. Jadi kalau parameternya berubah, maka fungsinya berubah gitu loh, ya kan? Sama kayak di normal kan, parameternya kan mu dengan sigma. Mu sigma itulah yang menunjukkan karakter sebuah grafik atau distribusi. Kalau mu-nya sekian, sigma-nya sekian, maka dia jadi seperti apa, kan begitu. Ini juga sama. Nah, ini parameternya ada alfa beta. Alfa beta ini penentu karakter dari grafik fungsinya, distribusi gamma. Alfanya 1, betanya 1, maka jadi seperti ini. Ini apa gitu? Ini biasanya disebut dengan fungsi eksponensial. Nah, jadi nanti turunan dari gamma adalah eksponensial ujungnya. Nah, kalau alfanya 2, betanya 1, nah seperti ini dia. Dia muncul seperti ini. Sorry, kok tergeser ya. Nah, alfanya 4, betanya 1, ini perubahannya. Nah, siapa yang mau menunjukkan parameter itu menggunakan GeoGebra, tapi GeoGebra-nya udah kebuka belum ya? Oh, ini udah kebuka dia. Oke. Siap. Baik, ini kita akan coba. Masih loading. Ada pertanyaan belum sebelum saya sambil menunggu loading GeoGebra saya ini? Pas, alhamdulillah. Nah, ini GeoGebra. Saya mau menunjukkan parameter itu ya. Saya gunakan slidernya. Boleh nggak di sini pakai alpha? Ini numbernya itu saya maunya minimalnya 0 ya. Ya, terus maksimalnya ini sampai 20. Increment 0,1. Oke, bilangannya biasa. Oke. Halo?
Jet itu Bentar, suaranya putus-putus. lama nggak mau Jet ini itu? Enggak. Tapi rajin enggak sih. Kadang dia ini repot. Banyak apanya tempahannya orang pesta apa segala macam. Rajin tinggal aja. Oh gitu. Nggak ada lagi bajuku gitu, Wak, kan. Kasihan Halo. dia. Sebentar. Iya, Ada terus yang malam udah keliling nyari hitam kan. Jadi nggak ada yang bosan. Jadi aku mau Jet aja, halo, Ro. itu yang lagi bersuara suaranya apa tadi? Gosip itu Pak. Iya, pegosip. Jadi kita bingung. Tadi pikirain mau nanya tadi. Oke, saya membuat parameter, tapi sebenarnya nggak bisa pakai ambang lain ya. Cancel ini A. Sebentar. Memang nggak ada suaranya ya, Pak? Halo? Pak, nggak kedengaran suaranya. Halo, terdengar sudah suara saya? Iya, Pak, ini baru, Pak. Sorry ya, tadi kepencet mute nanti ya, jadi hilang integralnya. Ini saya mau mengsimulasikan untuk fungsi gamma tadi ya, distribusi fungsi gamma. Jadi integral, nah ini sini ada integral, nah di sini fungsinya adalah x pangkat a, pangkat a kurang 1 e pangkat negatif x gitu ya. Itu fungsinya tadi kan. Batasnya itu startnya dari angka 0, ya kan? 0 sampai tak hingga. Tak hingga gambar simbolnya apa ya? Ada nggak simbol tak hingga di sini? Tak hingga. Kan aduh salah saya pencetnya. Sebentar ya. X pangkat A. Fokusnya nggak ke sini sih jadinya ini. Karena harus checker ini dulu maksud saya diselesaikan. Startnya dari angka 0 sampai tak hingga itu apa ya? Nah,
Mana GX-nya? A-nya mana di sini A-nya? Nah, ini kalau A-nya digerakin, oh di sini GX-nya nggak ada jalannya. Oh, oke, ini salah di sini. Delete. Ini harusnya bukan GX, ini cancel. Sebentar. Bisa diedit ini ya. Harusnya bukan delete, sorry, bukan itu. C aja di sini sih ya, nggak mau dia. Integral. X pangkat A kurang 1 dikali E pangkat min X. Oke, startnya dari 0 sampai tak hingga itu apa ya? Bahasa Inggris tak hingga apa? Simbolnya di sini nggak ada ya. Sampai Ini Pak. C-nya di situ ya dia. Kenapa di sini dapatnya itu? Dia harus tak hingga. Kalau dia dibatasi tentu tak hingga itu simbolnya apa sih? Di sini nggak ada timbul tak hingga ya. Gimana sih? Susah udah nggak tahu dulu. Nah, ini mau hambat ini. Nanti dulu. Kita mau simulasikan fungsi gamanya, saya bingung. Di situ nanti aja dulu. Distribusi gamanya tak hingganya itu kok jadi lupa saya. Saya kembali lagi aja dulu ke presentasinya dulu. Oke, intinya begitulah ya. Halo, ini yang nyanyi-nyanyi di mood dulu. Itu lagu yang lagi ngetren itu. Itu tetangga saya. Karaoke. Iya, tetangga saya juga suka mainin itu. Waduh, sampai jam 10 malam. Oke, intinya begitu ya. Maksud saya mau menjelaskan tentang parameter alfa beta, tapi ternyata kok belibet ya, nggak siap tadi. Oke, saya pikir mudah menggunakan GeoGebra. Nah, jadi alfa beta inilah yang merubah jenis grafik fungsinya. Bahkan dia akan bisa berubah menjadi fungsi yang lain gitu ya. Nah, ini dari situ kita lihat untuk alfanya jika dia sama dengan 1, apa yang terjadi? Nah, ketika alfa itu sama dengan 1, maka X-nya tadi berubah distribusinya, yaitu menjadi distribusi eksponensial. Yang ini tadi maksudnya ya. Nah, kalau alfanya 1 di sini kan tinggal seper beta. Gamma 1 kan tetap 1, makanya jadi seper beta ini ya. Di sini X kurang 1 kan 0, maka tinggal E saja di sini. Sehingga ini kalau yang seperti ini disebut dengan fungsi eksponensial. Gitu ya. Seper beta E pangkat min seper beta. Dengan parameternya adalah beta. Nah, ini mungkin bisa kita gampang kalau ini ya. Kalau eksponensial ini gampang dijelasin pakai GeoGebra. Nah, beta sebagai parameter eksponensial. Kita tunjukin di sini ya. Untuk eksponensial bisa kita tunjukkan seperti ini. Ini saya deletein aja dulu. Ini dia. Ada ini bisa kita tunjukkan. Kalau eksponensial itu kan tadi rumusnya seper beta E pangkat min X gitu ya per B gitu ya. Nah, ini kan fungsinya. Itu dia kan. Nah, kalau B-nya ini. Nah, ini dia grafiknya. Mana sumbu ini kok nggak ada sumbu X-nya? Ini dihilangkan dulu.
Nah, ini grafik fungsinya. B ini yang menentukan perubahan grafik fungsinya. Inilah fungsi eksponensial itu, yang tahu semuanya ya. Nah, jadi eksponensial itu, nah kalau 0 pasti 0 ya, jadi nggak ada, dia garis saja. Tapi ketika dia antara 0 sampai 1, nah seperti ini dia. Makin besar nilainya, maka dia akan makin, jadi masih bentuknya seperti ini, tapi dia akan makin mengerucut ke sini gitu ya, grafik perubahannya seperti itu. Nah, ini adalah fungsi eksponensial gitu ya. Oke. Jadi B ini yang menentukan. Jadi perubahan fungsinya itu di B-nya ini gitu ya. Oke, itu adalah eksponensial. Jadi distribusi eksponen seperti itu. Nah, kemudian variansnya untuk gamma itu adalah mu-nya rata-ratanya itu adalah alfa beta dikalikan kalau sigmanya adalah alfa beta kuadrat. Ini bisa dibuktikan. Kemudian variannya adalah beta, mu-nya dan untuk distribusi eksponensial, mu-nya itu sama dengan beta, sigmanya variannya sama dengan beta kuadrat. Gitu ya. Ini adalah bukti untuk distribusi gamma, nggak mudah, makanya ini saya copy aja yang dari sana, saya screenshot di sini nih. Ini bisa kalian baca. Sekarang saya mau permisi dulu sebentar untuk cek log dulu. Ini coba kalian buktikan bahwa mu itu sama dengan beta. Mu itu kan ekspektasi X ya. Ya, ekspektasi X ya. Ini sama dengan beta. Silakan ini ya. Fungsi betanya itu tadi ini. Ini saya tinggal dulu. Ini fungsinya. Silakan coba dicoret-coret sebentar. Ini dia ya. Oke, saya tinggal dulu sebentar. Coba silakan coba dikotret-kotret dulu. Ekspektasi X benar nggak sama dengan beta? Silahkan dulu. Saya mau permisi sebentar ya. Kunci keretaku di mana?
Oke, saya kembali lagi. Halo, ini Pak Dibodium. Baik, kita kembali. Pak. Gimana Pak Nurdiono? Udah coba dijawab belum itu? Apa itu, Pak? Wah, Pak Nurdiono. Belum, Pak. Ini mencari ekspektasi X sama dengan beta. Oh, ini jadiin tugas saja lah ya. Oke, baik. Ini tugas ya. Ekspektasi X sama dengan beta. Kemudian sigma kuadrat sama dengan beta kuadrat. Ini tugas ya. Iya, lupa minggu lalu kan aku janji mau ngasih tugas ya. Nggak ada. Oke, nanti. Pak, yang rekamannya lama-lama belum ya, Pak? Belum ya? Belum, Pak. Untuk statistik. Bentar, nanti kita share lagi di YouTube-nya, di YouTube ya. Soalnya mau belajar ini, Pak. Baik, nanti juga materinya share lah. Baik, ini nanti jadi tugas ya. Mungkin untuk distribusi kontinu kita cukup sampai di sini ya untuk distribusi kontinu ya. Banyak sebenarnya, ada distribusi Weibull, ada distribusi Poisson dan macam-macam distribusi untuk kontinu itu. Cuman mungkin ini yang kita bahas untuk di pertemuan ini karena banyak sekali kalau kita fokus di situ nggak selesai materi kita. Oke, saya lanjutkan ke materi selanjutnya yaitu tentang MGF, Moment Generation Function atau fungsi pembangkit. Apa itu fungsi pembangkit momen? Fungsi pembangkit momen atau Moment Generation Function. Fungsi pembangkit momen sebelumnya kita akan mendefinisikan dulu momen apa itu, Pak. Nah, momen itu definisinya adalah seperti ini. Mirip-mirip dengan ekspektasi ya, cuman di sini dia bentuknya general gitu ya, ekspektasi ya, mirip dengan ekspektasi. Misalkan X adalah peubah acak, kemudian momen ke R dari X itu dinotasikan dengan mu R, tapi ada tanda petik di atasnya ya. Ini namanya momen. Jadi momen ke R gitu ya. Mu R di sini ada petiknya di atas gitu ya. Ini adalah simbol dari momen. Dan itu notasinya sama dengan apa? Kalau dia diskrit, distribusinya ingat X itu kan bisa diskrit, bisa kontinu. Jika dia diskrit ya kita gunakan sigma. Jadi sigma X pangkat R Fx gitu ya. Nah, makanya ini ada kaitan dengan mirip-mirip dengan ekspektasi. Kalau ekspektasi kan ekspektasi X ya sigma X Fx gitu ya. Di sini mu R adalah X pangkat R gitu ya. Kalau di ekspektasi nanti ada ekspektasi X pangkat 3 ya X pangkat 3 Fx gitu kan. Nah, ini mirip-mirip dengan itu. Tapi istilahnya momen di sini. Nah, kalau integral berarti X pangkat R Fx dx begitu ya. Nah, ini kalau kita lihat tadi sudah kita singgung sebentar, kalau R-nya 1 ini mu momen ke-1 atau momen 1 itu dia sama dengan ekspektasi X dan itu adalah sama dengan mu ya. Nah, kalau momen kedua ya ekspektasi X kuadrat. Sehingga sigma kuadrat itu bisa dikaitkan ke sini. Ya. Mu2 dikurangi momen kedua dikurangi momen ke-1 kuadrat. Istilahnya begitu. Nah, ini maksudnya bagaimana? Ini nanti kita ada mengkaitkannya ke MGF atau Moment Generation Function atau fungsi pembangkit momen istilahnya. Fungsi pembangkit momen MGF itu. Bahasa Indonesianya adalah fungsi pembangkit momen. Nah, fungsi pembangkit momen itu diperoleh berdasarkan adalah ekspektasi. Jadi ekspektasi dari E pangkat TX. Nah, yang dinotasikan dengan M indeks X dalam kurung T. Ini ada indeksnya ya. Ini indeksnya huruf besar, jangan huruf kecil ya. X-nya ini karena ini menyatakan peubah acak. Variabel ya. Variabel acak itu, variabel randomnya X ini. Nah, kalau kita lihat dari simbolnya, berarti fungsi pembangkit momen itu adalah sebuah fungsi gitu ya. Jadi dia adalah fungsi baru. Jadi kita membuat sebuah fungsi baru dengan variabelnya baru. Apa variabelnya? Berubah menjadi T. Nah, jadi fungsi dalam bentuk variabel T. Berubah Ctrl Z. Oke. Nah, jadi MXT itu sama dengan ekspektasi E pangkat TX. Ya, berarti teori ekspektasi kita pakai di sini.
Berarti kalau dia discrete, berarti sigma E pangkat TX FE. Kalau dia continue, maka dia integral untuk semua nilai X, E pangkat TX, Fx dx. Gitu ya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Pas. Kita lanjutkan dulu. Contohnya. Nah, kita lihat ke contohnya supaya lebih terbayangkan. Kalau kita lihat definisinya kan kadang-kadang mumet bingung gitu ya. Kita lihat ke contohnya ini. Misalkan X itu berupa acak dengan fungsi peluangnya adalah Fx sama dengan 1/5. Untuk X-nya sama dengan 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, sampai 5 gitu ya. Nah, kalau ditanyakan tentukan momen ke-1. Nah, momen ke-1 kalau tadi rumusnya kan ya gampang ya. Kita selesaikan di sini ya. Nah, kalau kita mau nyari momen ke-1 itu kan tadi sama dengan ekspektasi X ya. Nah, berarti ini kan sama dengan sigma, ya kan? Sigma X sama dengan 1 sampai 5 kan? Di situ kan X-nya dari 1 sampai 5. X, Fx gitu ya. Nah, ingat Fx-nya kan sama dengan 1/5 ya untuk semua nilai. Berarti ini kan sama dengan, langsung aja 1/5-nya kita keluarkan. Buka kurung 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 gitu ya. Ini sama dengan berapa itu? 4 kok 55. Berarti berapa? 15 bagi 5, 3 ya. Iya, Pak. Nah, bagaimana dengan momen? Kalau yang ditanyakan mu kedua, momen kedua. Nah, bagaimana dengan momen kedua? Momen kedua itu berarti sama dengan ekspektasi, atau kalau langsung aja jangan ekspektasi. Kalau pakai rumusnya kan berarti gini, sigma ini ya masih tetap ini, kontrol V, tapi X-nya pangkat 2 kan? Gitu ya. Berarti dia sama dengan 1/5-nya kan sama semuanya, dikalikan 1 kuadrat gitu ya, tambah 2 kuadrat, Cara pembagian jatah yang baik. kuadrat, tambah 4 kuadrat, tambah 5 kuadrat gitu ya. Sama dengan berapa ini? Berapa? 1 tambah 4, 5, 30, 39, 39 tambah 16. 4, 64. 64 ya. 64. 64 ya, 8 kuadrat berarti ya. 64 dibagi 5 kan? Ya. Berapa itu? Sama dengan 12 ya. 0,8. Gitu kan? 8. Oke. Kalau ditanyakan XT apa jadinya? M, X, dalam kurung T. Kalau lihat grafiknya, dia kan berarti sama dengan gini. Ini bukan X, tapi E pangkat TX gitu kan? Fx, gitu ya. M2 itu enggak 55 ya? Mana yang M2? Momen M2 kedua. enggak 55. Ya M2 enggak 55 itu. Nggak tahu. 25 tambah 25 50 tambah 5 Ini 55 bagi 5. 5 tambah 25 Dua 30. ini 30 ini tambah 25. 9. Ya kan 25 tambah 9 5. tambah 16 25, 25 tambah 25 50 tambah 5 55. Iya. Ini tadi berapa? 16 tambah 9. Oh iya 55. 30 tambah 16. Ya 55. Oh. Iya, Pak. Salam. Berarti 11. Sorry ada tamu ya. Bentar. Jadi ini. Oh, berarti nanti dia langsung gitu ya.
Ya, terus nanti dia datang ke atas kan? Oh, saya nggak buka-buka. Suruh langsung naik ke atas saja. Itu apa? Taruh aja. Ya aja gitu. Terus colokan listriknya. Pakai infrared, NFC namanya. Kalau HP-nya ada NFC. Udah gitu aja. Terus apa lagi? Oh, bawa aja lah. Bawa aja lah. Di sini kebetulan HP itu banyak orang. Jadi nanti dia terus naik ke atas aja tuh. Terus habis itu nanti pokoknya dia cek aja di sini dulu duitnya, saya nggak buka-buka. Udah. Ya, untuk beli itu sama kirimnya. Kirimnya pakai apa? Jadinya. JNE lah itu yang JNE dokumen itu barangnya itu. Beda lagi sih. Gimana caranya tuh? Mereka lagi pada itu hanya jadi satu aja. Jadi ada dokumen sama ada barang yang nggak boleh pada ini bodoh gitu. Yang satu hari nyampe tuh. Ini ada kayaknya ada itu. Nggak tahu sih daerahnya kemana. Padang. Karena ada ibu masa saya ngomong di sini nggak kedengeran. Pakai apa ibu? Pakai dia kesini kapan? Nah, dia mau kesini langsung ngambil. Oh, ada sampai rumahnya jauh. Tapi jangan malam-malam. Hari ini. Besok bisa ada. Belum rapi. Perantinya satu. Emang satu berapa? Kan 20 per itu. Itu apa ya? Ya nanti aku mesti sama dia lah ya. Artinya kan aku nggak mungkin malam-malam kali juga. Karena aku harus ikut maghrib lewat di kita karena ada laporan ini. Lebih ngeri lagi. Pakai aplikasi absensi online itu. Ya ada absensi online kami semua sih. Ini guru-guru juga ngobrol gitu kemarin. Pak kami nggak bisa izin soalnya harus
GPS-nya harus di tempat, terus kita harus foto dulu selfie. Juga guru SMP, SMA, guru dinas. Oke. Besok kan saya datang lagi jam 10 ada rapat tadi tuh. Ya minggunya mau pindah, tapi kan beres-beresnya hari Sabtu toh. Ya tapi kasihan anak istri harus barang juga. Aku nyari mahasiswa nggak ada. Imam kan pulang kampung itu, saya juga disuruh bantu ya. Ada yang kemarin yang udah lulus itu aja lah, nggak minta tolong. Oke, itu ya nantinya sama saya. Oke. Ya. Udah tutup, nggak denger ibu ngomong apa. Oke, sudah. Salam. Baik, kita lanjutkan. Sorry, ada tamu datang, tamu penting sekali. Jadi harus dilayani dengan baik. Kalau enggak nanti apa-apa. Baik, ini ekspektasi ya. Jadi ekspektasi setelah kita ini tadinya ya. Jadi E pangkat TF, Fx. F ini kan 1/5. Jadi T-nya kan ya tetap aja T semuanya. Makanya jadi sebuah fungsi baru, yaitu fungsi dalam bentuk T gitu ya. Nah, kalau ingat di deret aritmatika, ada yang ingat deret nggak? Rumus deret nggak? Deret geometri. Ada nggak tahu rumus deret geometri? SN. SN apa rumusnya, Pak? Ada yang tahu nggak? A kali R kurang 1 ya. Per R kurang 1, Pak. Suku pertama gitu ya. Iya, kal. Tergantung itunya ya. Bisa R kurang 1. N kurang 1 N kuadrat kurang 1 B, ya. Pak. Kurang 1 kan, gitu kan? Dibagi R kurang 1 ya? Enggak, Pak. Pangkatnya enggak kurang 1, Pak. R pangkat N kurang 1 gitu, Pak. Oh, cuman pangkat N. Ya. Betul itu. Pura-pura gitu, betul lah ya. Pura-pura betul ya, Pak? Betul, Pak. Dah, masih ingat kok, Pak. Oh, mantap jiwa. Awas nanti salah. Nah, itu dengan syarat, Pak. R-nya lebih besar dari 1 sama dengan 1. Nah, ada 2 versi kan. Kalau dia positif, kalau dia lebih dari 1 maka RA. Di sini kenapa saya bikin R-1? Perhatikan ini nih. Ini itu sebuah deret geometri enggak? Ya, Pak. Nah, apa rasionya? 2 pangkat E pangkat apa itu ya? Rasionya apa? Suku pertamanya kan udah jelas, E pangkat T. Ya, E pangkat T. Berarti rasionya E 2T per E pangkat T. E pangkat T lah Pak rasionya, Pak. Iya, berarti ini kan E pangkat T, gitu ya, A-nya kan, dikali E pangkat T pangkat 5 kan, berarti kan 5T kan? Ya, Pak. Kurang 1 dibagi T pangkat T. T kurang 1. Ini dulu, biar turun. Kurang 1. Nah, kurang 1, kan gitu dia. Ini kita ketemunya. Ini jangan di sini lah, ini mengganggu ini ya. Tutup dulu. Nah, itu disilih-silih aja. Insert shape. Ini. Taruh disilih-silih. Gimana? Kiranya nggak mau. Oke, Ctrl V. Nah, ini dia. Kita warnai warna merah atau kuning. Oke, nggak nampak kuning ya. Merah jelas. Nah, disilih-silihnya. Jadi
Ini berkaitan dengan deret geometri ya. Jadi ini bentuknya bisa dicatat. Oh, ini ada 1/5-nya ya, lupa ya. Di sini berarti 5 ya. Ya, Pak. 5 dikali. Ini dia. Nah, begitu. Oke. Nah, saya itu pengen mengkaitkan apa sih hubungannya antara MXT dengan mu ini? Itu dia. Nah, sekarang ini kalau kita turunkan, jadi kan saya ketemunya ini nih. Salah, Ctrl Z, Ctrl C. Nah, MXT-nya itu kan kita ketemunya ini nih. Sama dengan apa tadi? Ini dia kan. Oke. Nah, ada yang tahu rumus turunan enggak? Sorry. Mau ngecek kali aku ini ya. Terus ada mahasiswa canggih. Rumus turunan, Pak. Turunan dari ini nih. Bentar, ini kita jadiin satu aja di sini ya. Ini kan jadinya 6 ya. Turunan 6 U per P itu ya. pangkat P. Nah, seperti ini. Iya, ini kan U per P ya. Sekarang ini kita turunkan. Nah, C. Nah, turunan dari MGF ini, fungsi pembangkitnya ini apa gitu. Kita lihat nanti ini ada hubungan dengan ekspektasi tadi. Ingat itu kan U aksen P dibagi U P aksen P. Gitu ya. Dikurang U P aksen dibagi P kuadrat gitu kan. Nah, itu kalau kita turunkan, maka jadinya apa? U aksen. U aksen itu kan E pangkat 6T turunannya apa? 6 E pangkat 6T kan? Tetap itu kan? Ya, Pak. Nah, dikurang tetap dia lagi ya, E pangkat T kan turunannya. U aksen P. P-nya kan 5, berarti 5-nya taruh di luar sini. Ya. E pangkat T kurang 1. T kurang 1. U aksen P kurang 1. kurang turunan 5 E pangkat T. Ini. Oh, pembaginya belum ini. Dibagi dulu lah, nanti jadi apa-apa dia. Salah kan? Kurang. Ini dikurung. U aksen P dikurang U P aksen kan? Iya, Pak. Nah, P aksennya berarti 5-nya ada juga di sini ya. Ada, Pak. Dan dari ini 5 E pangkat T ya. T. Itu saja ya. Nah, dibagi P kuadrat. Berarti ini jadi berapa? 25 E pangkat T min 1 kuadrat. Ini ya turunannya ya. Ya, Pak. Nah, sekarang ini coba kalau kita substitusikan kalau X-nya sama dengan T-nya sama dengan 0, apa yang terjadi? Substitusi sama dengan 0. T sama dengan 0. Berarti kita punya ini T-nya sama dengan 0. Berarti kalau T-nya sama dengan 0, ini jadinya apa? 6 kurang 1 ya? Kurang 1. Ya. 1 kali 0 ya di sini nanti ini 1 kurang 1. 0. Terus ini 1 kurang 1. Kurang 1. Kok jadi 0 semua ya? Kali 1. Ini 1 kurang 1. Berarti sama dengan 0 per 0 ya? Iya, Pak. Tak terhingga lah. Tak terdefinisi. Tak terdefinisi. Kok bisa? Ada yang salah enggak? Seharusnya ini, kalau menurut teorinya,
Ini bahwa sama berapa, Pak? ini harusnya sama dengan momen ke-1 dia ini. Ini harus sama dengan momen 1. Jadi, MGF itu, momen generation function itu adalah, makanya disebut sebagai fungsi pembangkit momen. Jadi untuk membangkitkan momen, jadi untuk mendapatkan nilai momen itu. Jadi ini fungsinya, nah untuk pembangkitnya itu diturunkan. Jadi turunan pertama, kemudian substitusikan T-nya sama dengan 0, maka itu akan sama dengan momen pertama. Begitu. Turunan keduanya, untuk T-nya sama dengan 0, maka itu adalah momen kedua, dan seterusnya. Nah, apa manfaatnya? Fungsi pembangkit ini ketika kita dapati sebuah fungsi yang sangat kompleks sekali, nah itu untuk mencari varian sama rata-ratanya mu dan sigma kuadratnya itu akan sangat susah sekali. Sehingga pembangkit momen ini sangat-sangat bermanfaat sekali, sangat penting sekali dipakai gitu. Nggak mungkin lagi manual lah gitu istilahnya, mencari ekspektasi itu nggak akan mudah. Sehingga kita merubah fungsinya menggunakan pembangkit momen ini yang jadinya fungsi T jadinya dengan eksponensial ini, begitu dia pada ceritanya. Nah, tapi ini kita salah di mana salahnya? Nah, itu harus kita carilah. Jangan-jangan tadi Pak itu salah di sini. Pak ini betul ya. Kalau N pas Pak. juga itu kan ada per N-nya benar sih. Coba lihat itu tadi, itu yang menyebabkan 0 itu adalah di sini nih. Ini yang 0 ini. U aksen P sebentar ya. U aksen ini kan kita kaliin ke dalamnya ini ya. Ini kan jadinya 5T ditambah T. 6T udah benar. Ini jadi E pangkat T. Ya inilah. Baru turunkan U aksennya ini 6. Terus kali dengan dia lagi. Aksen P, ini P-nya. Ada 5 di luar. Betul ya, 0 semuanya ya. Oke, sementara itu ini masih tanda tanya berarti ini. Nah, di sini ini tanda tanya. Nah, gimana caranya tanda tanya? Di sini yang tanda tanya. Nanti kita periksa lagi. Kita lanjutkan aja dulu supaya materinya nampak. Ya, nggak ada tanda tanya. On kali ya. Tanda tanya itu tinggal di ya. Oke, sekarang kalau yang kedua, kalau dia parsial seperti ini bagaimana? Parsial kalau continue. Nah, kalau continue kita coba buktiin juga ya. Nah, kalau continue, ini kan tanyain momen ke-1 ya. Momen ke-1 itu kan berarti sama dengan, langsung aja, integral. Nah, di sini 0 sampai 4 ya. Salah ini, jangan 0 sampai 4, salah dong kalau 4 2 itu, sorry. 0 sampai 2, kemudian sini 1/4x. 1/4 x dx. Kali x kan momen ke-1, berarti kali X kan, berarti nya 1/4 x kuadrat ya. Gitu kan? Atau supaya nggak bingung itu, pura-pura nggak bingung lah ya. Apa? Nah, ini berarti kan sama dengan seperberapa ini? 1/12 ya. X pangkat 3. 12x pangkat 3 batasnya 1/12, Pak. Ya kan 12 itu. Tadi 13 itu. Apa ini? Nah, berarti dia sama dengan 8/12. Ya. 2/3 ya. Ya Pak, sama-sama bagi 3. Ya. Sama-sama bagi 4. Pak.
Sorry. Kemudian kalau mu kedua di copy aja ini ya. Kalau mu kedua berarti di sini inilah kita supaya paham itu sebenarnya x kuadrat dikalikan dengan ya kita buang itu x kuadratnya X. x Ya. gitu kan, makanya Ya, Pak. berubahnya menjadi X pangkat 3. betul ini jadi x pangkat 3 sehingga jadinya per 16 ya 16 X pangkat ya X 16 x pangkat 4 X pangkat 4. P2 berarti 1 ya 1. Ya. 1 ya. Oke, nah kalau MXT-nya kayak mana? Kita buat di sini. XT-nya itu kan berarti integral nol sampai 2 E pangkat TX gitu ya, baru dikali 1/4 X dx gitu ya. Nah, ini kan berarti sama dengan Berapa sinyalnya, Pak? iya. Gimana? Integral parsial itu enggak ini. Ya, parsial. Oke, berarti 1/4-nya kita keluarin aja dulu ya, supaya nggak repot. Ya. Terus itu menjadi X-nya dulu kita keluarin, X-nya dulu, E pangkat dx. X dx. Dx gitu ya. Dx. Nah, Ya. berarti ini kan UV. U-nya adalah X, V-nya adalah itu. UV. Ya kan? Oh iya, Pak. U kali B. Saya naikkan sedikit biar agak. dV-nya kan E pangkat T X dx ya. Berarti V-nya apa? Seperti. Berarti seperti X E pangkat T. Betul itu? Atasnya 0 sampai 2. Betul nggak? Dikurangin PDU. PDU-nya berarti ini seperti lagi. E pangkat dx dx. Betul? Kalau ada yang salah, kita kasih coretan. Kalau masih ragu, bisa dicoret seperti ini. Parsialnya dia, parsialnya itu kan punya kan sama dengan X. Punya sama dengan X. Berarti kan DU sama dengan DX ya. Nih, kemudian yang kedua, dV-nya kan berarti sama dengan E pangkat dx dx. Ini kan. Nah, dari sini berarti V sama dengan apa? Integral dari E pangkat dx dx kan? Ya. Nah, ini kan sama dengan seperti E pangkat dx plus C. Bingung? Nah, seperti ini dia. Coretannya itu seperti ini. Ya. Nah, berarti kan V-nya ini nih. Berarti kan UV. U-nya kan X, V-nya kan seperti E pangkat TX. Berarti seperti X, E pangkat TX. Gitu kan? Dikurang VDU. Berarti kurang integral V. V-nya seperti E pangkat TX. DU-nya DX. Gitu ya. Jadi ini pas ya. Nah, selanjutnya bagaimana?
Nah, itu kan berarti sama dengan yang ini substitusikan. Kalau 0 kan udah jelas 0. Tapi kalau masukkan 2 berarti apa jadinya? Seperti seperdua, ini 2 ya, 2 per T ini sini. 2 per T pangkat 2T ya. Ya kan? Dikurang seperti T dikali integralnya itu berapa jadinya? Integral pangkat T X dx berarti kan seperti lagi ya. T Pangkat Tx, ya kan? Tapi ini masih ada batas ya. Batasnya itu dari 0 sampai 2 ya. Nah, substitusikan lagi berarti kalau masukkan X-nya, oke, yang ini dulu. 2 per T, pangkat 2T, ya kan? Dikurang. Nah, ini masukin 2 dulu. Kalau dimasukkan 2 jadinya seper T kuadrat, ya, pangkat 2T ya. Kalau disubstitusikan 0, ini di sini kok. Nah, ini kok nggak mau. Bentar. Nah, gini maksudnya. Nah, baru dikurang lagi. Itu jadi tambah ya. Untuk 0-nya ditambah. Ditambah. Kalau X-nya disubstitusi 0, maka jadinya 1 kuadrat. Nah, ini dia. Oke. Ini MXT-nya ya. Jadi fungsi pembangkit momennya adalah ini. Nah, tinggal cari turunannya. Jadi turunan dari MXT ini, turunan. Sorry. Ya betul. Berarti ini kan diturunkan terhadap T ya. Yang ini nih. Turunan terhadap T apa ini jadinya? Aksen. 2 per T apa turunannya seperti? Negatif 2 per T kuadrat. Pangkat 2T. Intinya 4 per T. Pangkat 2T. Bingung ini? Pura-pura enggak ada. Yang ini kan U aksen P kan? Ini kan ini kan U kali P ini turunannya. U dikali P. Nah, U kali P berarti kan U aksen. Seperti kan turunannya min. 2 per T turunnya kan min 2 per T kuadrat kan? Nah, U aksen P. P-nya tetap. Ditambah U, ini tetap P aksen. Turunan dari ini kan tetap dia dikali 2. Berarti menjadi 4T. Gitu ya. Nah, sekarang ini turunannya minus 2 per T pangkat 3 ya. Kan? Kemudian E-nya U aksen P, berarti E pangkat 2T. Nah, itu. Ditambah UV aksen. UV aksen berarti 2 per T kuadrat kali E pangkat 2T. Nah, baru turunan seperti kuadrat adalah minus minus 2 ya. 2 per T pangkat 3. Seperti itu.
Oke. Baik, dari sini ada pertanyaan? Jam berapa ini? Halo? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Saya lihatkan dulu di sini ya. Itu materi saya. Secara dari kode. Square dan sebagainya. Nah, ini momen generation function tadi ya. Saya tadi mau menunjukkan yang ini. Nah, ini tadi ya teorinya seperti ini. Nah, ini dia. Nah, ini tadi saya mau menunjukkan ini sebenarnya bahwa turunan dari MXT ini kalau diturunkan, kemudian substitusikan T sama dengan 0, maka dia sama dengan momen ke R gitu. Ini turunan ke R ya. D pangkat R itu adalah turunan ke R. Nah, ini dia yang mau saya tunjukkan itu ya. Begitu. Tapi tadi itu nggak jalan ya. Kenapa kita nggak tahu. Nah, di sini contohnya dia pakai yang binomial ya. Distribusi binomial MXT-nya itu jadinya ini. Ini adalah fungsi binomial jadinya PE pangkat T tambah Q pangkat N. Nah, itu sama dengan MXT-nya. Nah, ini diturunkan. Nah, turunan pertamanya adalah ya ini kan kali P E pangkat T. Nah, dan ini kalau disubstitusikan T-nya sama dengan 0, nah udah berarti kan kalau T-nya sama dengan P tambah Q itu adalah 1, ini berarti NP. Nah, begitu. Dan ini turunan keduanya, nanti substitusiin lagi. Nah, ini dia. Maka mu N sama dengan NP. Dan seterusnya. Jadi, mencari rata-rata dan mencari varian itu jadi sangat mudah sekali. Kita tinggal cukup dapat momennya, tinggal dicari turunannya, baru substitusikan T-nya sama dengan 0 gitu. Maka dia dapat nilainya. Begitu. Saya itu sama dengan NP. Nah, maunya seperti itu. Kayak misalkan ini, fungsi kemarin kan kita sudah menunjukkan apa namanya rata-rata dari apa namanya fungsi distribusi normal ya kan udah kita bahas itu. Nah, kalau distribusi normal ini MXT-nya sudah ditemukan sama dengan ini. Nggak mudah ini ya, memang ada prosesnya. Bisa kita tunjukkan nanti. Nah, untuk mencari rata-rata atau mean itu dia ini MXT-nya ya. Kemudian diturunkan di sini. Nah, ini masih proses ini dia proses ekspektasinya untuk mencari momen generasi fungsinya panjang di sini. Nah, dengan cara ini nanti kita bisa dapat di situ. Ya, tinggal menurunkan ini. Turunan dari ini itulah dapat varian mu-nya gitu ya. Seperti itu. Tapi teman kita tadi kenapa nggak dapat gitu. Itu yang problemnya. Kenapa kok jadinya malah 0 semuanya.
Harusnya kan bisa dihitung gitu ya. Nah, yang di tempat kita ini tadi, di sini misalkan ini tadi kan udah bener nih. Kan? Sukunya ini kan ada berapa suku ini? 5 kan? 5 suku ini. Turunannya dengan T pangkat 0-nya nggak dapat. Ini turunannya tadi ya. Ini kita turunkan. Apa ada yang bisa saling membagi gitu? Oh iya ya, ini ada yang saling membagi nih ya. Oh tapi tetap aja nanti dia nggak dapat. Nggak bisa sih, ini nggak bisa. Ini bisa diserenain lagi kali ya, tapi kok ribet sekali. Kalau yang di sini tadi, ini turunkan. Oh, tapi harusnya bisa ya, kenapa kok nggak bisa? Bentar, ketemu ini nanti. Sorry, Ctrl C. Nah, ini MXT-nya. Kalau kita pakai yang ini, MXT-nya, bentar, kita pindahin. Ini pandangan yang kedua ya, supaya Ctrl V. Nah, ini kan MXT, kita nggak usah sederhanain. Sederhanain kok ada yang salah, jadi ada problem di penyederhanaan itu. Coba nanti kita cek lagi ya. Nah, ini kalau kita turunkan manual, apa yang terjadi? Ini kan lebih mudah ya. Turunannya, atau beginilah nulisnya, turunan itu kan D dari ini per DT. Nah, ini kan berarti kalau diturunkan manual jadi seperti ini. Nah, ini lebih gampang ini. E pangkat T turunannya kan tetap E pangkat T. Ya. Ditambah E pangkat 2T turunnya kan 2E pangkat T. Ribet sekali kita tadi. E pangkat 3T turunannya 3E pangkat 3E pangkat T. Itu terus kan? 3T. Ya. 4E pangkat 4T ditambah 5E pangkat 5T gitu. Nah, ini baru benar. Nah, baru masukkan T-nya sama dengan 0. Substitusi T sama dengan 0. Nah, jadinya berapa? Nah, ini kita dapatinya 1, 2, 0. Kalau T-nya 0 kan ini E pangkat 0 semua kan? E pangkat 0 itu adalah 1. Ya. Maka ini jadinya 1. Nah, ini jadi 1. Ini 2. Ya kan? 2. Ya. 4, 5 kan gitu deh. Nah, ini sama dengan yang tadi kan? Ini sama dengan 3. Ekspektasi dari X kan jadinya. Kan jadi sama ini jadinya rumus yang tadi ya. Dengan yang di awal ini. Ini. Ya kan? Nah, tapi kenapa kok pas diseranain ini jadi salah? Kan aneh ini ya. Yang ini kenapa salah? Ini jadi pertanyaan besar ini. Harusnya kan benar juga ya, nggak boleh salah ya. Nggak tahu. Nah, seperti itu. Nah, kalau kita mau mencari momen kedua itu berarti dia turunan kedua, berarti D pangkat 2 dari MXT. Nah, turunan keduanya DT kuadrat.
Nah, ini dia. Turunan kedua kan ini simbolnya ya. Turunan kedua dari MXT. Ya, tinggal ini turunkan lagi. Ya, turunannya kan masih ini tetap, ini jadi, ini ada duanya, sorry ya, kurang. Nah, ini kan jadi 4, ini jadi 9, ini jadi 16, ini jadi 25 gitu ya. Jadi jadi kuadrat juga ujungnya nanti. Itu kan jadi seperti itu. Kalau kita turunkan ini, turunan keduanya berarti kita turunkan dari yang turunan pertamanya ini. Berarti ini Ya, kan dari turunan pertama. ini jadi 4, ini jadi 5 kan? Nah, ini jadi 16, kok 5? 9 sorry ya. Ini 9, 16, ini jadi 25. Gitu ya. Nah, kalau kita substitusi T-nya 0, berarti 1, 4, 9, 16, 25. Dan itu akan sama dengan momen kedua ini. Gitu. Nah, itu benar. Tapi kenapa ini nggak benar di sini tadi ini ya? Ngeselin Nah, ini tadi kenapa nggak benar ini? Ini perlu tanda tanya ini, masih tanda tanya ini. Apakah rumusnya salah atau bagaimana gitu ya? Kalau di sini kan benar ya. Terus yang ini harusnya juga benar di sini, tapi nggak tahu tadi kita turunin, kita integral. Ini MXT-nya sudah pas ya ini. Nah, cuman setelah diturunkan, kenapa jadi seperti itu? Nah, ini kalau disubstitusikan T-nya 0 kan ini seperti semua ya, jadi kan tidak mungkin ya. Maunya kan nanti dapatnya ini gitu, 2/3 sama 1 gitu ya. Kalau disubstitusikan T-nya. Tapi lihat fungsinya ini, oh ini dengan ini saling menghabiskan ya ini ya. Enggak, ini 4T kuadrat. Positif. Oh ini enggak ada. Tak terdefinisi dah kalau pakai ini. Nah ini juga tanda tanya ini. Oke. Mungkin itu dulu yang kita bahas hari ini. Nanti kita lanjutkan lagi minggu depan. Oh iya, untuk Statmat, ini kan masih ada pertemuan satu lagi ya. Minggu depan, kita tanggal 8 udah ujian ya? Atau tanggal berapa sih tepatnya? Jumat. Minggu kedua hari berapa? Tanggal berapa minggu kedua Februari? Tanggal 12 merah, Pak. 12 ya, Pak? Oke. Iya, merah, Pak. Tanggal merah. 12. Tanggal 12 merah. Tapi kayaknya kita ujiannya itu nggak pakai portal ya, kita manual ujiannya. Artinya manual dalam arti bukan tatap muka, maksudnya nggak pakai portal lagi ujiannya, nanti kita kasih soalnya langsung masing-masing dosen kayak UTS gitu. Oh iya Pak. Ya, jadi nanti dosen nge-share soal ke mahasiswanya, kemudian dikasih waktu sampai jam berapa untuk mengumpulkan begitu. Nah, jadi walaupun libur tetap bisa dilaksanain gitu ya, supaya tidak molor waktunya. Gitu. Tapi kayaknya untuk Statmat harus ada tambahan satu lagi pertemuannya, karena kita kurang satu lagi. Karena libur yang tahun baru itu kan, yang tahun baru itu belum kita gantikan itu. Libur tahun baru. Iya, Pak. Nah, yang libur tahun baru itu harus kita gantiin. Oke. Baik, ada lagi yang ditanyakan? Nggak ada? Pas. Pas, alhamdulillah. Nanti kita lanjutkan di minggu depan ya. Kita ganti, nanti ada hari ganti ya Pak untuk minggu depan untuk mata kuliah Statmat itu. Mungkin hari Selasa atau apa begitu, atau Senin. Nanti kita tawarkan di grup aja lah ya, di grup WA ya. Baik. Ya Pak, ya Pak. Itu dulu perkumpulan kita hari ini.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Udah isi kehadiran semua ya? Sudah, Pak. Baik. Oke, saya izin dulu. Terima kasih.